Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Eh, Selamat berjumpa di mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 untuk tingkat SMA. Di sini pada bab ini kita akan mempelajari tentang menyampaikan opini tentang perundungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang opini atau pendapat, penilaian atau pandangan. Tidak selalu bisa dibuktikan benar dan salahnya. Biasanya opini ini menggunakan kata seperti menurut saya pikir. Nah, itu adalah opini atau pendapat dari seseorang. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang isu kasus perundungan ataupun bullying yang ada di sekitar sekolah maupun lingkungan sekolah, di mana perundungan atau bullying di sini adalah yang sering dilakukan sesama peserta didik sekolah di luar lingkungan atau di dalam lingkungan sekolah, yang dampaknya sangat besar karena perundungan di sini sangat berbahaya dari pelakunya, kemudian korbannya. Jadi kita sama-sama mencegah perundungan di sekitar lingkungan kita, apalagi di lingkungan sekolah yang sering terjadi. Jadi temanya di sini menyampaikan opini tentang perundungan. Kemudian mungkin sekilas ya, kalian pasti mendengar kata-kata perundungan atau bullying yang sering kalian dengar di berita, kemudian di media sosial, yang sering tidak asing lagi kata-kata tentang perundungan tersebut, karena topik perundungan kali ini akan menjadi isu bagi kalian memasuki kegiatan pembelajaran pada bab 4, dan kalian akan diajak mengembangkan kemampuan berbahasa berdasarkan salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu tentang perundungan. Mungkin kalian sudah mengetahui tentang perundungan tersebut, jadi saya lanjutkan lagi dengan materi yang selanjutnya, yaitu mengungkapkan perwatakan tokoh dalam cerita. Jadi perwatakan tokoh dalam cerita ini sangat penting. Kenapa? Karena memahami dan menguraikan peran tokoh di dalam cerita beralur kompleks dan menghubungkan dengan unsur paradoks. Nah, parateks ya, parateks itu yang dimaksud dengan contoh parateks itu yaitu judulnya, subjudulnya, kata pengantar oleh cerita tersebut, daftar isinya, dan lain sebagainya. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian diperkenalkan dengan sebuah novel yang bertemakan dengan perundungan ya. Jadi perwatakan di sini cara penulis atau pengarang menggambarkan tokoh-tokoh dalam cerita suatu peristiwa. Jadi perwatakan dapat disimpulkan bahwa di dalam cerita menggambarkan sifat, sikap, kepribadian, dan watak tokoh yang membedakan dari tokoh lain serta mempengaruhi cara tokoh tersebut berpikir atau berbicara dan bertindak dalam cerita. Jadi dengan kata lain, perwatakan di sini menjelaskan seperti apa tokoh yang ada di dalam sebuah cerita, tokoh yang ada di dalam novel. Apakah dia itu sabar, apakah dia itu jujur, apakah dia itu pemberani, dan bagaimana cara tokoh tersebut dalam menghadapi masalah. Nah, jadi dalam suatu alur cerita, perwatakan ini sangat penting karena jadi di dalam sebuah cerita itu menyajikan beberapa tokoh, yaitu termasuk disebut dengan perwatakan tokoh tersebut. Karena perwatakan tokoh di sini juga sangat penting, salah satunya yaitu
berfungsi untuk menggerakkan alur cerita. Dengan adanya perwatakan tokoh, maka alur ceritanya juga akan kompleks. Mungkin itu yang dimaksud dengan perwatakan dalam sebuah cerita. Yang kedua yaitu menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif. Jadi sekilas kalian sudah mengetahui tentang perundungan, yaitu yang sudah saya sampaikan tadi, perundungan itu sangat berbahaya, yaitu perundungan itu berapa perbuatan yang sering diulangnya, misalnya anak itu mengejek, kalau bahasa daerahnya itu basambatan, kemudian saling mengejek, tidak secara batin saja tapi lahirnya juga gitu, begitu fisik maupun verbalnya, menyebutkan anggota tubuh yang memang secara tidak langsung dia mengejek temannya, itu juga termasuk dengan perundungan. Maka dari itu kita apabila mengetahui perundungan itu, maka sebaiknya kita harus ikut andil dalam mencegah perundungan tersebut. Misalnya kalau ada di lingkungan ya kita tegur, kemudian kalau di lingkungan sekolah ada temannya yang melakukan perundungan tersebut, maka bisa saja sampaikan kepada gurunya tersebut. Nanti gurunya akan melakukan penyelesaian dengan korban dan si yang membuling tersebut. Nah, di sini menulis secara kreatif. Nah, maksudnya di sini adalah menyampaikan pendapat, perasaan, atau sikap kita terhadap perundungan atau bullying tersebut dengan cara yang tidak biasa, menarik dan imajinatif, bukan sekedar penjelasan kaku atau definisi. Jadi isinya tetap tanggapan, pendapat, reaksi atau cara penyampaiannya yang kreatif. Misalnya saja dalam bentuk kreatif, misalnya saja temanya perundungan atau bullying. Nah, kalian bisa membuat sebuah cerita yang kreatif, yaitu cerita pendek misalnya. Kemudian bisa juga nih, kalau temanya perundungan bisa juga dibuat dengan puisi dengan temanya perundungan. Nah, itu maksudnya dengan kreatif. Kemudian walaupun menulis dengan kreatif, tetapi harus ada sikap jelas menolak perundungan, kemudian rasa empati yang terjadi pada saat perundungan tersebut terkena mengenai korban tersebut. Jadi rasa empati, rasa kasihan. Nah, kemudian pesan atau nilai moral dan pendapat pribadi kalian tentang perundungan. Jadi dapat disimpulkan, menulis tanggapan tentang perundungan secara kreatif adalah menyampaikan pendapat tentang perundungan dengan cara yang unik atau imajinatif. Misalnya kalian pendapat kalian saja tentang perundungan itu seperti apa. Nah, itu yang dimaksud dengan kreatif. Tapi ada juga tuh yang misalnya menulis kreatifnya dengan puisi, bisa juga. Ya, sekilas gitu memberikan penjelasan, misalnya saja dengan dialog. Si A dengan B dengan dialog misalnya tentang perundungan. Nah, itu bisa juga, itu yang dimaksud dengan menuliskan secara kreatif. Jadi mungkin nanti ada beberapa ada tugas yang akan kalian buat di kertas selembar saja, yaitu menuliskan tentang tema perundungan. Sekreatif kalian saja, hendak berkisah kah, hendak membuat puisi kah, namun ada pada saat nanti dikumpulkan pada saat kita tatap muka ya. Jadi disimpan tugasnya dan dikerjakan di kertas selembar, beri nama
dan diberi kelasnya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan pada saat kita tatap muka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga sehat selalu dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa nanti lagi ya. Dah.